Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ila haddus Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa liwalidayya wa liwaladikum wa ammatina wa ammatikum syekhina wa syekhikum wa syekhil karamun salatan baktarbon benda wa biya nawawi umar kan wa sallallahu walidi abdullah wa naqulu ila muallif hadzal kitab bi barakati wa nasallallahu al barakata wasyafa'ah wal ijazah wassalamah syaulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa a'ada 'alaina min barakatihi wa amaddana bi asrarihi fid dunya wal akhirati amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang ulama besar dari Uzbekistan sekarang ya, yang kitabnya sangat fenomenal, yaitu Sahih Bukhari. Itu orang Uzbekistan sekarang ya, di Bukhara. Beliau bukan orang Arab, tidak berbahasa Arab, tetapi menjadi penghulunya ulama ahli hadis. Kalau hadis kan bahasa Arab ya. Dan beliau sangat-sangat piawai dan mahir dalam berbahasa Arab tentunya. Imam Bukhari itu berasal dari Bukhara, daerah yang sekarang saya sebutkan tadi Uzbekistan. Nama beliau adalah Muhammad bin Ismail namanya. Muhammad bin Ismail nama aslinya ya. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. Orang Majusi. Bardizbah, penyembah api. Sananya Al-Bukhari, Al-Ju'fi. Ju'fi ini kalangan dari Yaman, orang Islam. Bardizbah sebuah nama asalnya tanah di Bukhariyah. Yang dalam bahasa Arab Bardizbah itu maknanya adalah Az-Zarra', para petani. Itu bukan bahasa Arab. Bardizbah diserap dari bahasa Persia ya, di Uzbekistan namanya Bardizbah. Maknanya dalam bahasa Arab adalah para petani, Az-Zarra'. Jadi lahir di sebuah desa namanya Bukhara yang masyarakatnya adalah para petani di sana. Bukhara di mana dinisbatkan Imam Bukhari lahirnya di tanah Bukhara, yaitu sebuah desa besar ya, desa besar di wilayah Sungai Jaihun ya, yang sekarang namanya Uzbekistan. Al-Ju'fi tadi Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Al-Ju'fi itu nisbah ila wilayah Ju'fiyin wala Islam, yang salah satu kekuasaan di wilayah Islam, di bawah kekuasaan Islam. Wadzalika ini dalam dinasti Abbasiyah, kelahiran beliau di masa dinasti Abbasiyah. Jadi di dalam Islam itu ada 4 fase kekhalifahan. Ya, kekhalifahan. Khulafair Rasyidun pertama, kemudian khilafah atau khalifah, bahasanya khilafah Umayyah, kemudian kekhalifahan Abbasiyah, dan terakhir Utsmaniyah yang berpusat di Turki yang berakhir pada tahun 1924 Masehi. Jadi ada 4 kekhalifahan. Setelah itu ada khalifah-khalifah kecil. Ya,
Tapi itu tidak besar, ya, masih lokal. Di Spanyol masih ada sebagian dulunya gitu, yang kemudian akhirnya hilang sampai saat ini. Jadi Khulafair Rasyidun itu berakhir sampai tahun 661 Masehi. Kalau Masehinya ya, Masehi itu Masehi aja. 661 Masehi. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhitung lahirnya itu 571 Masehi bulan April, kajian Nabi ya. Kalau bulan Masehinya tahun berapa? 571 Masehi itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena waktu hitungan Hijriah belum ada kan, tahunnya tahun gajah. Permulaannya tahun Hijriah itu sejak Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu mulai diperhitungkan tuh. Tadinya tidak ada. Kemudian ada usul untuk buat perhitungan tanggal Hijriah. Maka dimulailah pada saat pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab. Sebutan Amirul Mukminin juga berlaku mulai di awal Khalifah kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Sebelumnya enggak ada itu Amirul Mukminin itu. Jadi Khalifatu Rasulillah. Jadi Abu Bakar itu bahasanya Khalifatu Rasulillah. Khalifah itu pengganti ya, penggantinya Rasulullah. Kalau Umar nanti khalifati Rasulillah. Kalau nanti Utsmannya khalifati Rasulillah. Alinya khalifati Rasulillah. Wah, banyak sekali khalifati. Makanya sebut mulai Amirul Mukminin, pimpinnya orang beriman, itu dimulai sejak dipanggilnya Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Perhitungan Hijriah pun dimulai dari situ. Nah, Hijriah, makanya kalau dimasehikan kajian Nabi itu 571. Tahunnya apa? Tahun gajah. Karena belum ada tahun bulan Hijriah, kan nggak ada. 571 Masehi kajian Nabi lahir. Nah, pemerintahan diteruskan oleh Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu berakhir pada tahun 661 Masehi. Dilanjutkan oleh Khilafah Umayyah atau Umayyah dari mulai 661 sampai 750 Masehi. Kemudian dilanjutkan Khalifah Abbasiyah. Ini Abbasiyah yang paling lama nih Pak. Ya, dari 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Dilanjut lagi pada tahun sampai 161 sampai 1517 Masehi. Tahun 1500 Masehi. Itu Abbasiyah. Kemudian terakhir Khalifah Utsmaniyah atau terkenal orang sekarang Ottoman itu ya, di Turki pusatnya. Itu berakhir pada tahun 1924. Dimulai tahun 1517. Mulai naiknya Khalifah Utsmaniyah dan berakhir pada tahun 1924. Namun cakupannya sudah kemana-mana nih, sampai masuk Afrika, kemudian Eropa Timur, semua sudah pada Islam. Itu di bawah kepemimpinan Utsmaniyah. Lanjut, Al-Ju'fi dinisbatkan kepada satu kabilah. Al-Ju'fi. Nisbah wa dzalika li anna jadda abihi Al-Mughirah bin Bardizbah kana majusiyan. Salah satu kakek daripada Imam Bukhari itu Muhammad, aslinya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah. Al-Mughirah di sini bin Bardizbah adalah orang Majusi asalnya. Kemudian fa aslama ala yadi Yaman Al-Ju'fi wali Bukhara. Kemudian masuk Islam di tangan Yaman Al-Ju'fi, yaitu penguasa Bukhara di saat itu. Nah, Yaman Al-Ju'fi ini adalah ayah dari kakek Abdullah bin Muhammad Al-Musnidi Al-Ju'fi, dan Abdullah bin Muhammad itu adalah bin Ja'far bin Yaman Al-Bukhari Al-Ju'fi, seorang imam dan juga gurunya Imam Bukhari pada saatnya nanti. Wal Ju'fi nisbah ilal qabilah. Qabilah Al-Ju'fi itu lahir dari orang yang bernama Ju'fi bin Sa'ad Al-Ashirah. Namanya kemudian disebut Ju'fi. Dari mana Ju'fi? Ju'fi itu nama orang yang akan menjadi nama kabilah, anak turunannya. Nah, sebutan untuk Imam Bukhari dipanggilnya Abu Abdillah. Abu Abdillah. Imam Bukhari ini miturut
Abu Ahmad Abdullah bin Adi, sami'tu Al-Hasan bin Husain Al-Bazzar di Bukhara. Saya mendengar Hasan bin Husain Bazzar di Bukhara. Riyaqul berkata, Hasan bin Husain ini hidup semasa dengan Imam Bukhari dan menjadi murid Imam Bukhari. Ra'aitu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim syaikhan nahifal jismi laisa bit-tawil wala bil qasir. Jadi dedegnya tubuhnya Imam Bukhari itu tidak jangkung juga tidak pendek, sedengan sajalah. Nah, sedangkan Bardizbah ini tidak ada sejarah banyak yang didapat, tetapi di dalam beberapa referensi dan manuskrip yang ada tentang Imam Bukhari bahwa Bardizbah ini adalah orang Persia. Kalau yang sekarang Iran ya, Iran itu Persia. Nah, Bardizbah ini kana Farisiyan ala dini qaumih wa huwa al-Majusiyah. Kalau Bardizbah itu tetap Majusi ya. Kalau Al-Mughirah masuk Islam. Kalau Bardizbah anaknya, kalau Bardizbahnya bapaknya itu tidak Islam, wa huwa al-Majusiyah, dia penyembah api dan mati pun dalam menetapi agama Majusi, agama Wathaniyah Majusi, agama yang dibuat, agama istinai, agama yang dibuat oleh manusia. Mata 'alaiha, yang mati dalam keadaan Majusi. Ini bisa dilihat dalam kitab Al-Kamil fit Tarikh kalangan Imam Ibnu Athir, 15 jilid. Saya di rumah ada kitab At-Tarikh Al-Kamil fit Tarikh, itu lengkap sekali itu sejarah di situ. Kemudian Tarikh Ibnu Asakir, Tarikh Baghdad dan Tahdzibul Kamal. Dah. Imam Bukhari yang punya kitab Sahih Bukhari yang nama aslinya kitab tersebut adalah Jami'us Sahih ya. Jami'us Sahih. Kumpulan hadis-hadis sahih. Imam Bukhari itu mengumpulkan hadis 600.000 hadis. Hafal semuanya. Cuman yang hafal sanad dan riwayat itu 200.000 hadis. Sanadnya hafal, riwayatnya juga hafal. Yang 600.000 itu beliau kumpulkan dari berbagai guru yang beliau ngaji. Di mana-mana beliau ngaji. Sampai 1.800 guru hadis. Riwayat yang lain 2.000. Riwayat yang lain 800. Ada beberapa riwayat nih. Coba bayangkan. 1.800 guru ngajinya. Allahu Akbar. Lah kita baru 3 guru sudah, itu pun gak mempeng. Ini mempeng nih ngaji. 1.000 kemana-mana 800 guru. Nyari hadis. Maka beliau disebut sebagai Syekhul Muhadditsin, Ustadzal Ustadzin. Wis pokoknya Imam Bukhari. Nah, bukan orang Arab, orang Uzbekistan. Ya, orang Arabnya sendiri ya karena sudah pada kemana-mana gitu. Udah pada menyebar berdakwah, yang ngaji bukan orang Arab gitu kan. Nah, mereka penasaran nih. Biasanya kalau orang yang bukan Arab, mereka penasaran, hanya belajar bahasa Arab gitu. Yang orang Arabnya sendiri, bahasa Arab bakunya saya sudah pada nggak ngerti, Pak. Orang Arab asli nih, ngerti bahasa Arab baku, bahasa Arab fushah, itu banyak yang tidak mengerti. Mereka sekarang sudah ngertinya bahasa amiyah, bahasa yaumiyah, bahasa pasaran, bahasa harian, bahasa Arab asli, bahasa Arab Kanjeng Nabi, bahasa Arabnya sahabat, bahasa Arab yang asli lah. Itu nggak paham tapi nggak bisa ngomong. Karena sudah terjadi sinkritisme, sudah banyak percampuran dari mana-mana. Sehingga bahasa campur baur. Bahasa India sudah masuk ke bahasa Arab. Kacra, anta kacra bahasa India itu. Anta nggak bener nih kacra, ini kok jadi kebahasaan. Udah nyampur-nyampur. Ana ma adri, itu bahasa asli. Mafi ma'lum mana. Jadi kayak gitu bahasanya. Mafi ma'lum, udah roba-roba pokoknya. Ila ina tadhhab, asli itu bahasa Arab itu. Orang sekarang, benroh anta, benroh. Roh. Pergi. Roh. Nah, itu bahasa sekarang. Benroh. Enggak roh. Aku dulu kan kayak gitu. Benroh apa ini benroh.
Bahasa Arab ke wenruh apa? Ternyata ila aina tadhhab. Itu baru ngerti. Oh, kemana? Mau kemana gitu kan? Ila aina tadhhab itu bagus kan? Bahasa Arab asli kan? Ternyata mereka pakainya bahasa itu. Akil laki laki lakil. Akil itu makan. Akil laki laki lakil. Akil makan. Itu bahasa Arab pakai asal-asalan saja. Memang diambil dari bahasa Arab akala yakulu, benar, akalan, akil laki laki. Tapi kan nggak pakai standar. Kalau mau perintah pakai bahasa Arab yakul. Kalau satu orang kan kul pakai kaf. Kalau kul pakai kof katakan, ucapkan, katakan kul huwallahu ahad, katakan kul pakai kof. Kalau pakai kaf kul makan. Kalau berdua kula, kalau orang banyak kulu washrobu, nah itu ya, kulu washrobu, ayo makan minum. Sekarang akil. Jadi jauh banget keder kita. Ya. Makanya ahli-ahli agama, ilmu pengetahuan Islam, kebanyakan nih, bukan orang Arab ternyata. Masya Allah, orang Spanyol Pak. Tafsir Al-Qurtubi, Imam Qurtubi, kitabnya Tafsir Al-Qurtubi, itu orang Spanyol. Pengarang kitab grammar tertinggi, Alfiyah Ibnu Malik, orang Spanyol. Nih, Masya Allah, dulu waktu zaman keemasan 700 tahun di Spanyol. Pemerintahan Islam di Spanyol 7 abad lamanya. Itu menjadi pusat keislaman dunia dan melahirkan banyak pemikir, banyak ilmuwan. Tafsir Al-Qurtubi itu namanya Qurtubi kan Cordoba, Pak. Ya, Cordoba, Castilla, Andalusia, apalagi Sevilla, nah banyaklah kota-kota di sana. Itu semua di bawah Islam semuanya dulunya tuh. Nah, kemudian disebut terkenal dengan Tafsir Al-Qurtubi, Ahkamul Quran. Nah, tapi terkenal dengan Tafsir Al-Qurtubi orang Cordoba. Alfiyah Ibnu Malik orang Andalusia. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihi mustaqilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bil lafdhi mujazi wa tabsutul badla bi wa'di mujazi wa taqtadi ridam bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyah tabni mu'ati wa huwa bisabtin haizun tafdila mustajibun thanaiyal jamila wallahu yaqdi bihi bati wa fi rahmah. Salah. Gimana? Ustaz, lupa lagi. Di walau fi dan akhir itu terakhir akhirat kalamuna lafdzun mufidun kastaqim wasun wa filun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qalu amma kalimatun biha kalamun qad yu'ambil jarri wa tanbini wan nida wa al wa musnadil lil ismi tamyizun hasal bi tafa'ata wa atas wa yaf'ali wa nuni aqillan fi'lu yanjalisi wa humal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'u yali lam kayasham wa madhiyal af'ali bitamis wasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru illam yakun kulin nuni mahal fihi wa huwa sunnahhu sawahiyal wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabit. Itu ada 1002 bait, Pak. 1002 bait itu orang Andalus. Itu ilmu gramatika paling tinggi di dalam pesantren-pesantren. Namanya Imam Ibnu Malik dari Andalusia. Dulu saya pernah ngaji itu 2 tahun hafal 1002, ada penghargaannya, ada tulisannya ijazah ngaji dapat, terus tambahan dapat lagi penghafal 1002 nazam. Sekarang mah hilang kabeh, hilang semua, berantakan, datang kemana. Paling awalan wa wastan wa akhiran, paling terakhir awal akhir baik. Wa alihil ghuril kiramil barara wa sahbihil muntakhabin al khiyarah. Itu terakhirnya itu. Di Alfiyah itu ada 2 syawahid alfiyah yang bukan dari bagian alfiyah, yaitu salah satunya adalah la aq'udul jubna 'anil haijai walau tawalat zumarul a'dai. Ya. la aqudul jubna 'anil haijai walau kan zumarul a'dai. La aq'udul jubna 'anil haijai walau tawalat zumarul a'dai. Aku tidak akan duduk pengecut diam. La aq'udul jubna 'anil haijai walau tawalat, siap maju perang walaupun musuh datang berbilang yang tak berbilang banyaknya. Nah, itu namanya la aq'udul jubna 'anil haijai walau tawalat zumarul a'dai. Jadi sifat syaja'ah, sifat tegas, berani adalah sifat Islam. Islam itu Pak, berani.
Makanya kata Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Nah, jubni itu apa? Pengecut. Nabi berlindung kepada Allah dari diberikan rasa pengecut. Tidak ada itu rasa pengecut. Sejak dakwah berani, membela kebenaran berani, menghadapi penjajah berani, menghadapi musuh berani. Itu makanya itu dibuktikan oleh Tariq bin Ziyad ketika menaklukkan Spanyol. Awal Spanyol itu perahunya sendiri dibakar kan. Sudah masuk dari Selat Gibraltar, ya dari Maroko, menyeberang selat sampai sekarang namanya Gibraltar. Sampai sekarang nih namanya Gibraltar. Itu apa tuh? Gilbal itu jabal, bahasa Arab. Jabal, Gilbal. Terus tar itu tarik, Jabal Tarik itu. Kalau besarnya Jabal Tarik. Sekarang Gibraltar. Nah, itu siapa itu? Namanya Tariq bin Ziyad yang telah menguasai Spanyol, masuk itu. Jadi ketika nyebrang, pasukannya kapal-kapal itu banyak tentara itu mau menyerang Spanyol itu. Setelah nyebrang selesai, kata Ustaz bin Ziyad, bakar semuanya. Ada apa komandan? Bakar semua kapal kita. Kapal sendiri dibakar sendiri. Udah nyebrang, bakar. Semua habis. Lah, ini gimana nanti kalau kalah lari kemana? Nah itu pasukannya. Ini komandan maksudnya apa ini? Dibakar ini semua. Dibakar, kapalnya sendiri dibakar. Kesini ini punya kudu menang. Jadi kita akan menjemput syahid. Ya. Kita akan berjihad di jalan Allah. Menang atau mati. Ya gitu, menang atau mati. Aish kariman au mut syahida. Kayak gitu. Islam apa? Aish kariman au mut syahida. Kalau mau hidup, hidup terhormat. Kalau mati, mati syahid. Dua pilihan terbaik untuk kita. Kayak gitu. Hidup kerek, enggak sholat, melarat, utang lulu, blegedeg, seneng Bang Emok. Wis sudah. Sembahyang enggak, enggak sholat enggak, puasa enggak. Udah hidupnya kayak gitu. Aish karimah, hidup ampun-ampunan. Di akhirat nanti kumaha tuh. Aish kariman au mut syahida. Kalau Anda ingin hidup yang terhormat, jaga kemuliaan diri, jaga akhlak, jaga Islam, jaga agama. Gitu. Kalau meninggal syahid, entah syahid dalam perang, entah syahid dalam ketika kita sakit, syahid ketika kita nuntut ilmu, syahid ketika kita berjihad mencari nafkah untuk keluarga, semua itu jihad. Hanya dua pilihan, hidup terhormat atau mati syahid. Hidup mulia, mati syahid. Itu kita. Makanya hidup jangan tanggung-tanggung. Kalau kita berani hidup ya harus mencari kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pencapaian kemuliaan seseorang itu hanya letaknya pada iman dan takwa kepada Allah. Itu kemuliaan sejati kita di sisi Allah, bukan di pandang manusia. Ya Allah. Jadi Imam Bukhari itu lahir pada dinasti Abbasiyah. Imam Bukhari lahir pada tahun 194 Hijriah. 194 Hijriah. Ya. Kalau dihitung dari hijrahnya Nabi ya 194 itu 190 Hijriah. Kemudian meninggal pada tahun 256 Hijriah. Kalau Masehinya, Imam Bukhari nih lahir pada tahun 810 Masehi, bulan Juli. Ya, bulan Juli tahun 810 Masehi. Wafatnya pada tahun 870 Masehi, September. Ya, tanggal 1 Syawal. Kalau di hijrahnya Syawal 256 Hijriah. Jadi Imam Bukhari itu lahir tanggal 13 Syawal. Wafatnya tanggal 1 Syawal. Bersawal-sawalnya nih Pak. Syawal. Nah kalau lahirnya pada tahun 194 Hijriah. Kalau di tengah-tengah kehidupan bersama Imam Syafi'i kan 150 Hijriah. Meninggalnya tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i. Kalau Imam Bukhari tahun 194 baru lahir. Imam Syafi'i tahun 150. Oke. Jadi lebih dulu Imam Syafi'i kan. Cuman beliau bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Makanya Imam Bukhari ini ngajinya sama Imam Ahmad bin Hambal. Gitu loh Pak. Ketika ngarang kitab Imam Ahmad bin Hambal,
Setelah selesai karangannya Musnad, ya, kitab Musnad Ahmad bin Hambal diserahkan kepada Imam Bukhari. Setelah ngarang kitab selesai ini, datang kepada Imam Ahmad bin Hambal menyerahkan kitab Jami'us Shahih. Guru, ini kitab yang sudah saya karang, namanya Jami'us Shahih. Dibuka-buka gitu oleh Imam Ahmad, fahassanahu. Imam Ahmad menilai top kitabnya Imam Bukhari itu. Tapi Imam Bukhari walaupun ngajinya sama Imam Ahmad bin Hambal, beliau fikihnya mengikuti Imam Syafi'i karena beliau belajar kepada 3 muridnya Imam Syafi'i. Tidak bertemu langsung dengan Imam Syafi'i, tapi belajar kepada 3 muridnya Imam Syafi'i, Imam Buwaiti diantaranya. Beliau belajar, kemudian beliau fikihnya ikut Syafi'i. Makanya ada di dalam Sahih Bukhari beberapa 2 atau 3 bab yang di situ beliau menulis persis pendapat beliau dengan mazhab Syafi'i. Karena beliau mazhab Syafi'i fikihnya. Itu. Walaupun beliau ahli hadis nih Pak. Ahli hadis, pimpinan hadis. Tapi beliau dalam bidang fikih, beliau merasa kapasitasnya masih di bawah Imam Syafi'i. Maka beliau mengekor, mengikuti mazhab Syafi'i. Kayak gitu. Jadi kalau zaman sekarang anti mazhab itu keprimen atau ulama-ulama besar itu bermazhab semua. Imam Ibnu Katsir, muridnya Imam Ibnu Taimiyah, punya kitab karangan tafsir Ibnu Katsir, ya, Tafsir Al-Qur'anil Azim namanya, yaitu yang terkenal dengan tafsir Ibnu Katsir gitu. Kitabnya Tafsirul Qur'anil Azim. Itu karangannya Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir itu muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Fikihnya mengikuti Imam Syafi'i. Fikihnya Syafi'i. Beliau ahli tafsir. Imam Ar-Razi, Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi, pengarang kitab banyak karangannya, termasuk adalah Tafsir Al-Kabir atau Mafatihul Ghaib. Berapa puluh jilid itu tafsirnya. Seorang mufassir yang dalam tafsirnya itu mengupas berbagai macam ilmu, bukan hanya tafsir doang. Ilmu falak, nujum, perbintangan, Saturnus, Venus, apa lagi? Sagitari, apa sih? Ya Pluto. Dalam kitabnya Pak, Babul Aflaq. Ilmu perbintangan, astronomi, ilmu perbintangan. Beliau ahli ilmu perbintangan, ahli nujum. Ya, kalau sekarang ada tuh Virgo, Gemini, macam-macam ya. Ini sudah ada zaman dulu. Imam Fakhruddin itu sudah mengarang kitab tafsir. Dalam tafsirnya ada bab khusus. Hebat amat ini. Ulama ahli tafsir yang mentafsir berbagai macam keilmuan. Beliau ahli usul, ahli gramatika Arab, ahli sejarah, ahli filsafat, bahkan beliau ahli dalam aliran-aliran mazhab. Karena waktu beliau kelahirannya itu lagi hebat-hebatnya yang namanya kelompok-kelompok mazhab itu Pak. Pandangan-pandangan ekstrim seperti Qadariyah, Jabariyah gitu. Nah itu hidup di masa itu, makanya beliau luar biasa. Makanya ketika saya ikut ngaji tafsir Ar-Razi itu, ya Allah, ini kiai musannif, ini ulama pengarang ilmunya segala macam ada ditaruh semua. Buah pikirannya yang disini cemerlang sekali. Sampai Kiai Buya Said itu kalau baca kitab itu geleng-geleng, Masya Allah, ini orang alim amat, pendapat-pendapat semua paham, diambilin, luar biasa. Nah. Jadi Imam Bukhari itu meninggal pada usia 60 tahun. Berapa Pak? 60 tahun. Ya, saya udah berapa Pak? 68. Bonus itu Pak, 68 bonus. Kanjeng Nabi 63. Abu Bakar Siddiq 63. Ya. Lah sampai udah 68, udah bonus, Masya Allah. Mudah-mudahan diparingi berkah Pak. Keberkahan kita diberikan Allah umur yang ziyadah an sittin wa sab'in, itu adalah umur-umur yang diberikan Allah, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya ya, agar hidup kita menjadi barokah. Terakhir kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Karena umur panjang kalau gak berkah kan percuma Pak ya. Umur panjang gak berkah percuma.
Jadi umur panjang dan barokah gitu. Tola umruhu wa hasuna amaluh. Jadi Kanjeng Nabi kayak gitu. Tola umruhu wa hasuna amaluh. Allah kasih tola umruhu, umurnya panjang, wa hasuna amaluhu. Amalnya makin bagus gitu. Bukan tua-tua apa? Tua-tua kedelai, tua-tua keladi. Iya. Jadi kita sudah makin tua makin banyak istiqomahnya, makin banyak perenungannya, Masya Allah. Gantian Mbak, gantian. Memang tidak harus tua, syaratnya mati tidak harus tua. Memang saya muda, oh tua, saya tuanya, ya tua lah, 50 tahunnya tua lah. Ya, ya bisa saja meninggal besok atau malam hari nanti, kita nggak tahu, Allah alam kan. Allah alam, karena mati bukan urusan kita ya, bukan urusan soal sakit, usia, tapi itu urusan Allah. Bisa jadi saya juga tidak lama umurnya, ya gitu. Ya, sementing kita mati dalam membawa iman, Islam, berkah, manfaat, ya. Kemudian dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Udah jam berapa? Udah. 8 menit lagi. Ya Ustaz, ada yang nanya aja, silakan monggo kalau ada yang tanya. Monggo, silakan kalau ada yang tanya silakan. Monggo. Ya. Ya. Betul. Oke, insyaallah. Ada hadis ad-dunya mazra'atul akhirah ya. Dunia itu ladang akhirat. Hidup di dunia ini sangat-sangat penting. Ya. Dunia itu sangat vital. Ini adalah masa saat di mana tidak akan pernah ada lagi dan menjumpainya lagi. Dan inilah ladang kita untuk menanam banyak kebajikan akhirat. Mazra'atul akhirah. Ditanam dari sekarang agar kita nanti menuai di sana. Itu maksudnya. Mazra'ah itu tempat menanam, tanam kebaikan sebanyak-banyaknya, beramal soleh. Kesempatan ini awalan wa akhiran gak ada lagi. Ya. Jadi mazra'ah itu adalah tempat menanam kebajikan. Jadi dunia ini walaupun sementara, tapi sangat urgent, sangat vital sekali. Tidak ada waktu sedetik pun yang waktu itu yang tidak berharga. Karena lewatnya menit yang lalu, 2 menit yang lalu tidak akan pernah kembali. Tidak akan pernah kembali. Kemarin itu nggak akan terulang. Yang ke depan yang baru terus. Habis sudah. Jadi sebelum habis jatah kita, maka terus kita tanam kebajikan ini. Tanam kebaikan agar di akhirat kita menuai. Makanya ada kalimat, barang siapa yang menanam kebaikan, hasadar as-salamah, mayyahsudul khaira. Man zara'al khaira yahsudus salamah wa yahsudun natijah wa man zara'al syarr yahsudun nadamah. Barang siapa yang menanam kebaikan pasti akan memetik buahnya. Barang siapa yang menanam keburukan pasti akan menuai penyesalan pada akhirnya. Maka sebelum pulang ke akhirat kita sudah harus persiapkan bekal terlebih dahulu, ya, bekal yang banyak. Makanya waktu itu cuman kemarin, sekarang dan akan datang kan itu ya. Sudah. Yang kemarin itu sudah, bukan waktu kita lagi. Nah, sekarang kalau kita nggak lebih baik dari kemarin ya kita rugi kan gitu. Ke depan harus lebih baik dari hari ini. Terus. Semakin ke depan itu bukan semakin bertambah usia kita, tapi semakin berkurang jatah usia kita. Bukan ditambah, ulang tahun 17 tahun, 18 tahun, hore. Bukan bertambah, itu berkurang sebenarnya. Kamu tuh jatahnya 50 tahun, sekarang 18, 20, seneng. Nah, udah makin tua, udah makin mendekati finish, dikurangi terus umurnya. Kan umur kita sudah ada, ditulis kan. Fuadi 100 tahun misalnya, sehat terus misalkan ya. Jadi kalau sekarang 50 tahun lagi, itu berarti berkurang itu. Jadi semakin berkurang, bukan semakin asyik ulang tahun, happy ulang tahun. Bukan, harus perenungan. Setiap kita ulang tahun, itu jadi bahan perenungan. Komplementasi, Pak. Tafakkur. Bukan senang-senang, happy, joget-joget, jogging.
Ayo joget jingkrak-jingkrak, ajo jing. Itu ya tafakur, doa. Ajo jing. Ya jing ya. Ayo joget jingkrak-jingkrak. Jadi kita sudah harus yang sepuh, sudah harus saatnya banyak berpikir, merenung dan semakin pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah yang tinggi, sabarnya yang diperkuat, ya, iman Islamnya diperkuat, ibadahnya semakin dimaksimalkan, banyak merenung, banyak tafakur, melihat diri, awak kita, diri kita, hati kita, jasad kita, kelak nanti di sana seperti apa kita gitu. Umar itu kalau kita akhirat gigil badannya, Pak. Ya Allah, aku di mana nanti? Ya Allah, aku di mana? Takut. Jadi kita juga nanti akan ke sana sebenarnya, akan sampai ke sana, pasti ke sana. Dan kita sudah mulai berpikir ya tentang bagaimana nanti keadaan kita di akhirat, sehingga kita bisa mawas diri, bisa bisa menjaga diri, menjaga hak-hak kita, ya, kewajiban-kewajiban kita, menjaga hak Allah dan hakul adami. Semoga kita semua yang hadir di sini diberikan Allah umur yang panjang, barokah, sehat dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga baca doanya, Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.